Wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman, nikmat sehat, nikmat luang dan nikmat lainnya. Sholawat dan salam kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini, seperti biasa, kita senantiasa berkumpul kembali dalam kajian virtual. Semoga kita di sini dapat meningkatkan iman kita, perbuatan baik kita, dan saling memotivasi agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Ustazah sudah hadir di tengah-tengah kita. Tema yang dibahas hari ini agak sedikit menegangkan bagi kita semua, yaitu fitnah wanita. Untuk lebih jelasnya silahkan Ustazah, waktu dan tempat kita persilahkan. Tafadhol Ustazah. Jazakillah khair. Saya mohon izin buka share screen ya, Mbak Lita ya. Silakan Ustazah. Nampak kan? Ya, kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau kita membahas tentang fitnah wanita, jika menggunakan bahasa Indonesia, mungkin kalau lagu jadul ya, itu teringat kalau tadi itu saya sempat pagi-pagi tuh ngobrol sama suami, ingat gak lagu yang apa, wanita dijajah pria sejak dulu ya, sejak dulu wanita dijajah pria. Artinya seakan-akan memang wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk manusia yang nomor 2 lah, ya manusia yang bisa diatur-atur, ya wani ditoto ya, yang boleh diatur-atur sama suami. Ya, seakan-akan seperti itu. Terus di satu sisi lagi, kalau dulu ya teman-teman itu mengibaratkan membuat lagu tentang perempuan, jadi hanya ciptaan lagu internal aja. Yang waktu saya masih kuliah di Al-Azhar, itu ada teman saya orang Melayu, dia membuat satu lagu ya, dan mengibaratkan seorang wanita itu adalah mawar putih ya, hati-hati dia berduri. Jadi kelihatannya cantik ya, seperti bunga mawar, tapi hati-hati ya, kalau dia itu ya bisa berduri. Ya, ketika kita petik, kita dekati, bisa jadi akan membuat luka ya di tangan kita. Nah, kalau masyarakat kita menganggap wanita dengan syair seperti itu hanya secuplikan aja, bisa jadi kan kita menganggap ya perempuan itu memang pembawa sial, seperti yang di doktrin ya oleh orang-orang orang-orang zindiqat ya, kalau dalam istilah tafsir itu orang zindiqat ya, zanadik, yang mereka memang ingin meracuni umat Islam melalui respon negatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Contohnya apa? Gara-gara Ibunda Hawa yang menyebabkan ya kita ini jadi terusir di surga. Coba kalau Ibunda Hawa itu tidak menggoda Nabi Adam, otomatis kan kita masih hidup ya bahagia ya di surga. Ya, jadi memang wanita itu seperti racun dunia. Nah, itu doktrin-doktrin yang sering kita dengar seperti mendiskreditkan seorang wanita. Dan wajar, akhirnya masyarakat jahiliyah, kalau kita lihat masyarakat jahiliyah di Arab ya, itu sampai
mereka itu malu sekali kalau istrinya melahirkan seorang anak perempuan, karena dianggap perempuan ini pembawa sial. Bahkan mereka ketika Rasulullah SAW hadir menjadi seorang nabi, mereka itu seperti memandang sebelah mata Rasulullah. Kenapa? Ya, Nabi Muhammad ngaku sebagai nabi, sedangkan lihat dia itu tidak mendapatkan keberuntungan ya dari Tuhannya. Ya, diberikan anaknya kan perempuan semuanya. Ya, yang laki-laki malah ya akhirnya kan meninggal. Artinya apa? Memang bangsa Arab jahiliyah termasuk yang kena doktrin kalau wanita itu seperti manusia yang tidak diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau teman-teman pernah menemukan tradisi ya orang Arab yang saklek, ya itu sampai mengatakan dirahmati bagi seorang wanita kalau dia tidak keluar rumah kecuali 3 kali. Kapan itu? Pertama keluar dari rahim ibunya ke rumah orang tuanya. Yang kedua dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya. Terus yang ketiga dari rumah suaminya ke kuburan ya nanti makamnya. Artinya kayaknya tuh perempuan itu ya harus di rumah aja, kalau keluar bisa-bisa nanti membawa sial. Karena kita banyak diracuni dengan teori-teori demikian, dan juga kita punya kekurangan dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran ya, diadopsi bukan dengan bahasa Arab yang sejatinya, tapi ayat-ayat Al-Quran diterjemahkan dengan adopsi bahasa Indonesia. Otomatis begitu kita mendengar ada fitnah wanita, kesannya udah langsung negative thinking. Ya, kenapa? Nah, sekarang mari kita lihat dari kosakata. Kalau tadi kan dari beberapa realisasi ya, berapa realitas yang ada di masyarakat kita, baik syair-syairnya maupun kondisi orang Arabnya sendiri. Nah, sekarang kita dari sisi akademik, ternyata makna fitnah wanita harus kita pahami secara benar. Jangan makna fitnah wanita ini kita pahami dengan cara yang salah. Kenapa demikian? Karena fitnah kan udah jadi bahasa Indonesia. Ya, padahal ya fitnah diambil dari bahasa Arab. Kalau memang fitnah wanita menggunakan bahasa Indonesia, otomatis kita setuju dengan teori ya bahwa wanita itu ya seperti racun dunia, wanita itu ya seperti mawar putih yang berduri, ya yang artinya dengan membahasakan fitnah wanita ya berarti mendiskreditkan seorang wanita kalau memang kita memahami dengan bahasa Indonesia. Namun ya kita ingin meluruskan karena kata fitnah wanita ya juga diadopsi dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nanti tidak akan ditinggalkan fitnah yang lebih asyaddu, lebih besar bagi seorang laki-laki kecuali an-nisa, kecuali kan wanita. Nah jangan sampai nih antara fitnah dalam hadis Rasulullah SAW berbahasa Arab kita terjemahkan dengan fitnah berbahasa Indonesia. Kacau jadinya. Nah, bahasa Indonesia kalau udah disebut fitnah, identiknya udah negatif aja. Identiknya udah sesuatu yang rugi aja. Ya Allah, saya kena fitnah. Kan begitu. Ya, nah, kalau fitnah itu identik dengan hal-hal yang merugikan, hal-hal yang membawa sial, otomatis ya orang itu akan menganggap fitnah wanita itu ya perempuan pembawa sial. Nah, buktinya ketika saya mencari kumpulan hadis-hadis tentang fitnah wanita ya yang saya pernah minta teman-teman, ayo di-download aplikasi yang 9 kitab hadis. Nah, itu kan pernah kan saya suruh di aplikasi Play Store yang 9 kitab hadis. Nah, ketika saya coba searching ya dengan kata-kata fitnah wanita, ya baik dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa Indonesia, ternyata apa? Dari terjemahan
hadis-hadis per bab yang ada di aplikasi 9 kitab hadis, mungkin tergantung siapa yang menerjemahkan. Ini kan tim. Ada satu hadis tentang fitnah wanita, itu dibuat judulnya adalah kesialan wanita. Jadi ya Allah, kesannya tuh Rasulullah SAW akan mengingatkan kepada kita kalau nanti fitnah yang paling besar diberikan oleh Allah kepada laki-laki adalah wanita, kesannya itu adalah kesialan bagi seorang laki-laki ketika nanti dihadirkan seorang wanita. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Jangan kosakata bahasa Arab itu diadopsi, diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Walaupun bunyinya sama, fitnah, ya, tapi artinya berbeda. Karena dalam bahasa Arab, fitnah ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 155, ada dalam surat At-Taghabun ayat 15 yang fitnah itu bisa disebut dengan ibtila, bala. Bala bahasa Arab ya bukan bahasa Indonesia. Ya, ada juga sinonimnya adalah musibah. Musibah bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Sebab fitnah, bala, musibah yang bahasa Arab juga ada di bahasa Indonesia. Ya, nah, untuk itu, ayo teman-teman, kita akan cek satu persatu makna fitnah dalam bahasa Arab yang bisa jadi menggunakan kata bala atau musibah. Contohnya aja, surat Al-Baqarah di ayat yang ke-153 sampai 155. Karena ini hal yang sangat dasar, biar kita memahami materi fitnah wanita ini bukan untuk menjelek-jelekan kita ya dan membuat sialnya dunia gara-gara kita, tidak. Ya Allah berfirman kalau di ayat yang ke 155-nya ya, di 155 aja langsung. Walanabluwannakum, itu dengan menggunakan kata bala. Pasti kami akan uji kalian. Nah, berarti ujian di ayat ini menggunakan kata bala. Kami akan uji kalian. Dengan apa? Dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, wasamarot, dan juga buah-buahan paceklik. Wabasyir as-sabirin. Dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Nah, di ayat yang ke-156-nya menggunakan kata musibah. Alladzina idza asabathum musibah. Mereka yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Ya, musibah dengan bahasa Arab ini ada hubungannya ya, makna sinonim dengan bala. Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebentar, ada yang ngebel. Jadi bala dan musibah artinya sama, yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan kalau bahasa kita ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian mari kita lihat dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fitnah di sini. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya ya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Apa di situ artinya? Ujian. Mungkin ada yang diterjemahkan ujian, ada juga yang menerjemahkan cobaan. Nah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah, ujian, cobaan. Berarti yang namanya fitnah dalam bahasa Arab, yang namanya bala dalam bahasa Arab, yang namanya musibah dalam bahasa Arab adalah ujian. Kalau ujian, ya pasti bukan langsung identik gagal. Yang namanya ujian adalah proses untuk menyeleksi siapa yang
nanti berhasil, sukses, siapa yang gagal. Sukses atau gagalnya kan tergantung dia mempersiapkan dan menghadapi ujian itu. Ini yang disebut dengan fitnah, bala, musibah adalah ujian. Kenapa kemudian disebut dengan cobaan? Ya karena kita tahu kalau cuman sedikit, ujiannya cuman sedikit, ya berarti cobain. Kan kalau nyobain sedikit. Tapi kalau ujiannya berkali-kali, namanya cobaan. Jadi jangan pernah berpikir, ya Allah kok nggak berhenti-henti sih kita dicoba sama Allah. Ya iyalah, kalau memang untuk ujian menyeleksi siapa yang terbaik amalnya, ya ujiannya berkali-kali, namanya cobaan. Tapi kalau cuma nyobain, ya berarti sedikit. Nah inilah yang harus kita pahami. Berarti kata fitnah yang dimaksud di hadis ini bukan maksudnya langsung diskriminasi terhadap perempuan. Kalau perempuan itu pembawa sial, tidak. Tapi fitnah yang dimaksud di hadis nanti yang akan kita bahas tentang fitnah wanita, karena kita ya di dunia ini adalah salah satu dijadikan sebagai media ya untuk ujian ya siapa yang terbaik amalnya. Kalau kita sebagai seorang istri, kita adalah ujian untuk suami. Kalau kita sebagai seorang ibu, ujian untuk anak. Kalau kita sebagai seorang anak, ujian untuk orang tua. Ya, kalau kita sebagai teman, berarti ujian untuk teman kita. Artinya, keberadaan seorang wanita itu adalah ujian yang begitu besar. Kenapa? Karena yang namanya laki-laki nggak mungkin hidup ya sendiri homogen. Udah kayaknya mah kita mendingan fokus ya dengan komunitas laki-laki aja. Nggak bisa. Ya pasti ketika pulang kemanapun kamu ketemu dengan seorang wanita. Jadi kita memahami bahwa keberadaan seorang wanita adalah ujian. Ya ujian yang dengan seorang wanita ini tidak hanya seorang laki-laki bisa menjadi terbaik, tapi juga satu peradaban bisa jadi menjadi yang terbaik gara-gara seorang wanita. Namun juga hal yang sama, gara-gara seorang wanita hancurlah seorang laki-laki, dan gara-gara seorang wanita juga hancurlah ya satu negeri. Karena di balik kesuksesan atau kehancuran satu negeri diceritakan dalam Al-Quran, itu bisa jadi potensinya perang seorang wanita. Ya contohnya yang sudah kita bahas kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa adanya peradaban Mekah, peradaban Madinah? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala kan menguji siapa di situ istrinya Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar. Ibunda Hajar dengan kesuksesannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, Allah hadiahkan akhirnya air Zam-Zam dan kota Mekah yang sampai kapanpun seseorang tawaf, sa'i di kota Mekah pahalanya mengalir ya untuk ya Ibunda Hajar. Ya dan juga bagaimana hancurnya kaumnya Nabi Nuh, hancurnya kaumnya Nabi Lut, itu juga gara-gara seorang wanita, karena wanitanya ini sebagai pemimpin ya yang menghalangi dakwahnya Nabi Nuh adalah istrinya sendiri dan juga memprovokasi anak dan masyarakatnya. Begitupun dengan Nabi Lut, hancurnya satu negeri yang bisa disaksikan di dalam Al-Qur'an. Nabi Lut ya dengan kota Sodomnya, Nabi Nuh ya dengan bahtera lautnya yang akhirnya perahunya terdampar di Gunung Judi. Itu semua menandakan hati-hati, hancurnya satu negeri atau munculnya sebuah peradaban semua tergantung siapa sosok yang mendampingi pemimpinnya pada saat itu. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita ya bagaimana seorang wanita ini kalau disebut sebagai fitnah tidak identik dengan hal-hal yang negatif, tapi inilah sebuah kompetisi siapa yang terbaik amalnya. Nah, kemudian
dari kata wanita. Dari kata wanitanya aja udah jadi banyak diskusi. Karena saya pernah diminta ngisi fikih wanita, yang buat spanduk ya, yang buat backdrop panitia, ya, fikih wanita. Belum bahas sepatah kata pun, baru kata sambutan ya. Apa kata salah satu dari audiensnya? Ya nggak cuman ustadznya, ustazahnya pun diskriminasi terhadap kita. Saya kaget sampai saya bilang, kenapa Anda mengatakan kalau saya ini juga punya kontribusi untuk merendahkan kaum wanita? Ya lihat aja penggunaan kata fikih wanita. Berarti apa? Kita ini nanti diarahkan seperti menjadi seorang wanita yang baik, yang hanya wanita rumahan. Nanti gara-gara kita diminta untuk menjadi wanita rumahan, salah satu fikih wanita yang polemik ketika temanya antara karir dan rumah tangga. Ya, wanita yang baik ya adalah wanita yang menjaga kewanitaannya ketika di rumah. Tapi ketika dia berkarir, keluar rumah, dia seperti menanggalkan ya fitrah kewanitaannya. Saya bilang itu kan persepsi Anda. Dan kalau Anda mau menyalahkan saya dengan backdrop fikih wanita, ya tanya sama panitianya, kenapa membuat backdropnya fikih wanita? Karena biasanya kalau berkaitan dengan masalah fikih, saya lebih senang menggunakan kata fikih muslimah. Ya karena apa? Karena wanita di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, dipanggil oleh Allah dengan kosakata yang berbeda-beda. Ya, kosakata yang berbeda-beda. Sama halnya, kenapa orang-orang Indonesia, terutama orang-orang feminisme ya, nggak suka disapa dengan wanita? Buktinya apa? Kementerian kita sampai terakhir di Bu Tuti Alawiyah kan kementerian kita namanya Kementerian Ketahanan Wanita, Peranan Wanita, ya Peranan Wanita. Tapi setelah itu kan berubah sampai sekarang menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Jadi menurut masyarakat sosial Indonesia, ya karena kalau di dalam kamus KBBI mau wanita atau perempuan semua sama. Ya, tapi dalam kamus sosial masyarakat kita, orang-orang feminisme lebih senang disapa perempuan, perempuan hebat dibanding disapa wanita hebat. Ya karena kalau wanita kesannya wani ditoto, ya hanya untuk urusan domestik, tapi kalau perempuan itulah kesetaraan gender. Ya, emansipasi ya perempuan. Nah, kalau memang kita mau bersikap secara bijak, ayo kita lihat kamus wanita, perempuan di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi, Allah memanggil kita dengan panggilan yang berbeda-beda. Contohnya apa? Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Allah memanggil kita, diterjemahkan memang perempuan, tapi di ayat ini Allah menggunakan kata al-unsa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, Allah ciptakan kamu min dzakar, seorang laki-laki. Kenapa diterjemahkan laki-laki tapi Allah menggunakan kata dzakar? Karena jangan ngaku kamu seorang laki-laki, tergantung jenis kelamin kamu. Apakah berbentuk dzakar, berarti jantan. Sedangkan Allah juga ciptakan kamu perempuan. Nah, perempuan di sini menggunakan kata al-unsa, karena al-unsa berarti jenis kelamin betina. Nah, Allah memanggil kita dalam surat Al-Hujurat menggunakan kata az-zakar dan al-unsa. Karena nanti dari kata zakar dan unsa akan berkaitan dengan hukum-hukum yang berbeda. Soal warisan aja menggunakan kata lidzakari, zakar, mithlu hadzil unsayain. Kenapa? Karena dia mungkin dengan transgender berubah menjadi seorang laki-laki, padahal awalnya dia seorang perempuan. Nggak bisa ketika dia minta warisan, aku kan laki-laki, lihat dulu punyanya apa. Kalau punyanya al-unsa, kamu tetap al-unsa bagiannya setengah.
Ya, kalau kamu berkelamin dzakar baru itulah laki-laki yang sejati. Jadi Allah menggunakan kata al-unsa, al-dzakar biasanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah jenis kelamin yang menyangkut soal nanti bin atau binti, nasab, nanti masalah mahram, masalah aurat, masalah warisan. Ini menggunakan kata al-unsa. Namun Al-Quran tidak diberi nama buat kita seorang wanita dengan suratul unsa kan? Kalau Al-Quran buat kita namanya suratul unsa, teman-teman boleh protes sama Allah. Berarti kita hanya dijadikan icon seks ya, surat betina. Jadi hanya ngomongin tentang reproduksi saja. Terus ada lagi nanti di Al-Quran, di hadis Nabi, menggunakan kata al-mar'ah atau imro'ah. Contohnya dalam surat An-Nisa, nama suratnya An-Nisa, tapi di ayat ke-128 Allah menggunakan kata wa inimro'atun imro'ah. Atau ada lagi misalnya tadi yang tentang Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, surat At-Tahrim kan? Daraballahu mathala lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kenapa menggunakan kata imro'ah, al-mar'ah? Karena biasanya nih ayat-ayat yang menggunakan kata al-mar'ah adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan status seorang istri. Jadi urusan rumah tangga, seorang istri, seorang ibu, ini ayat-ayat tentang al-mar'ah. Kalau hadis Nabi, contohnya yang sering kita dengar, kalau wanita adalah pemimpin di rumah suami. Hadisnya menggunakan kata apa? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Berarti nyonya, ya, si istri, si ibu adalah pemimpin di rumah suaminya. Dan Allah tidak memberi nama surat buat kita dengan suratul mar'ah. Ya, kalau Allah memberi nama petunjuk buat kita, pegangan seorang muslimah ya dengan nama suratul mar'ah, kita boleh protes sama Allah. Ya, Tuhannya pun menyuruh kita hanya urusan domestik aja, hanya ngurusin sumur, kasur, dapur. Tapi Allah memberi nama surat buat kita dengan surat An-Nisa, ya, seorang perempuan. Karena kalau di ayat-ayat surat An-Nisa tentang perempuan menyangkut ya semua aspek kehidupan seorang wanita. Di rumah dia sebagai al-mar'ah ada ayatnya. Ketika berstatus sebagai al-unsa tentang warisan, tentang aurat ada ayatnya. Dan dia pun adalah seorang hamba Allah yang diminta untuk beribadah kepada Allah. Ada ayatnya, surat An-Nisa 36. Dan kita pun kan juga seorang makhluk sosial yang kita perlu berinteraksi dengan manusia. Dan di surat An-Nisa banyak membahas tentang tidak hanya hubungan secara umum kita berinteraksi dengan manusia seperti surat An-Nisa ayat 36, juga kan ayat-ayat tentang ayat-ayat tentang perang, ayat-ayat tentang menuntut ilmu, ya, ayat-ayat tentang bersosialisasi, semua ada dalam surat An-Nisa. Nah, dari sini berarti ketika kita memahami fitnah wanita, jangan langsung kita menganggap kalau fitnah wanita berarti merugikan kita, karena nanti kita akan dilema ya antara karir dan rumah tangga. Ya, kita hanya seperti diskriminasi, ya, tugas kita hanya melayani suami, taat kepada suami tanpa kita punya kontribusi ya ke lingkungan kita, ke masyarakat kita. Nah, ini berkaitan dengan diskursus ya tentang makna fitnah dan makna wanita. Ini beberapa tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kalau al-unsa berarti berkaitan dengan reproduksi, ayat-ayat tentang bagaimana hukum setelah pernikahan. Ya, kemudian juga imro'ah atau al-mar'ah berarti berkaitan dengan status seorang nyonya yang tanggung jawabnya adalah di rumah, sedangkan kalau An-Nisa berarti berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Itu sudah dimulai dari ayat yang pertama. Nah, sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika menyebutkan tentang fitnah wanita menggunakan bahasa Arab dengan kosakata yang beda-beda. Nggak hanya Anisa, Al-Mar'ah, tapi juga ya secara umum. Nah, hanya saja sekali lagi diterjemahnya kan kadang di kita itu ya semuanya wanita. Ya contoh kayak surat Anisa. Ya, surat Anisa lihat aja di Quran teman-teman. Nama suratnya Anisa. Diberi namanya apa? Ada yang pakai tetap dengan tulisan Anisa. Coba kalau saya kayak Quran saya tetap ditulis Anisa. Ada juga ya Quran lain itu diterjemahkan wanita. Coba misalnya saya cek lagi Quran saya, Quran terjemah. Quran saya juga dua-duanya diterjemahkan Anisa. Quran yang Mbak Liva, Quran teman-teman diterjemahin nggak? Anisa saja. Anisa juga ya. Ada yang menerjemahkan wanita. Nah, problem nggak apa-apa ya, tapi coba lihat di ayat yang pertamanya. Ayat pertama Allah menyebutkan dengan kata nisa. Karena saya pernah ngecek beberapa teman-teman, coba lihat di Quran kalian. Surat An-Nisa, surat keempat diterjemahkan apa? Wanita, Bu. Ada yang bilang perempuan, Bu. Terserah. Pokoknya terjemahannya tidak konsisten kan? Ada yang bilang wanita, ada yang bilang perempuan. Coba lihat di ayat yang pertama. Ini kan menyebutkan tentang An-Nisa. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, di situ diterjemahkan adalah ya kalau Quran saya perempuan. Quran Mbak Rifa apa? Sama, perempuan. Perempuan. Ya, artinya di Al-Quran terjemahan atau di hadis terjemahan kita jangan langsung melihat secara terjemahan ya wanita atau perempuan ya, kecuali kalau kita sudah memahami dulu. Kalau disebut dengan al-mar'ah berarti berkaitan dengan status di rumah. Kalau disebut dengan An-Nisa berarti sifatnya lebih umum. Nah, Rasulullah SAW yang ketika menyebutkan hadisnya, tidaklah aku meninggalkan satu fitnah setelahku lebih dahsyat bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita. Ini menggunakan kata An-Nisa. Berarti dimanapun, mau di rumah, mau di dunia belahan manapun, pasti kamu ketemu dengan wanita dengan status yang beda-beda. Kalau di rumah, wanitanya itu berarti istri, bisa jadi ibu, bisa jadi anak. Kalau di luar kan bisa jadi teman. Ya, artinya semua ya bisa jadi seorang laki-laki yang paling sering ketemunya adalah wanita. Nggak ada ya dunia dibagi dunia laki-laki dan dunia wanita. Nggak ada. Ya. Nah, Rasulullah ketika menyebutkan ini jangan langsung dianggap wah kayaknya nih kita benar-benar jadi satu yang membuat repot laki-laki. Jangan. Karena kita sudah memahami tadi kalau fitnah yang di dalam hadis ini jangan diterjemahkan dengan fitnah bahasa Indonesia, tapi fitnah bahasa Arab. Tergantung bagaimana ujian menghadapi wanita ini, bisa sedekat dengan surga atau sedekat dengan neraka. Nah, kemudian apa saja sih yang berkaitan dengan masalah wanita yang perlu di setiap masa harus hati-hati? Karena dari zaman ke zaman permasalahan tentang wanita dengan berbagai macam aspek ini akan menjadi perdebatan dan diskusi yang panjang. Contoh yang sederhana aja misalnya wanita dan masjid. Ya, Ibnu Umar itu pernah ya mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika ya pada awal-awal Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin berbeda dengan orang-orang munafik, yaitu apa? Lihat di waktu sholat subuh sama sholat isya. Kalau orang munafik nggak akan terlihat subuhan sama isya di masjid. Akhirnya kan para sahabat ingin
menjadi yang terbaik, nggak mau sama dengan orang munafik, mereka selalu komitmen dengan sholat isyanya dan juga komitmen dengan sholat subuhnya berjamaah di masjid. Ternyata ada ya para wanita yang mereka punya respon cepat seperti para laki-laki. Ya kan surganya sama, orang Tuhannya sama, nabinya sama, berarti ketika Rasulullah SAW ingin mencari perbedaan antara seorang mukmin dengan seorang munafik, akhirnya ada beberapa wanita yang mereka pun atas respon ingin sami'na wa ata'na dengan Rasulullah SAW, ya sholat ke masjid, terutama di malam hari, ya di waktu Isya dan waktu subuh. Ketemu ya dengan Umar bin Khattab, yang kita tahu Umar bin Khattab itu kan sahabat yang rada killer. Ya, begitu dia lihat ada wanita yang ikut, ya Umar nggak suka, dipukul sama Umar wanita tersebut. Ada wanita itu mengadu kepada Rasulullah SAW. Dan Ibnu Umar, anaknya Umar yang mendokumentasikan. Kalau akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat, la tamna'u, kamu nggak boleh, la tamna'u nisa'akum, kamu nggak boleh melarang nisa-nisa kalian, perempuan-perempuan kalian, wanita-wanita kalian ke masjid. Jadi babnya jangan dilarang, jangan dihalang-halangi. Nanti tergantung syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa itu? Misalnya, ya izin dari suaminya. Saya pernah ditanya, Ustazah, kenapa sih kita kok perlu izin-izin, kayaknya tuh kita nggak dipercaya deh. Anda jangan menganggap kalau kita perlu izin karena kita nggak dipercaya. Justru kita ini perlu izin karena Allah itu sayang sama kita. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan yang memberikan rezeki kepada kita. Allah gampang langsung menurunkan rezeki kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung memberikan kepada kita. Allah titipkan rezekinya melalui suami kita. Dan suami ilah yang diminta oleh Allah tanggung jawab, kamu harus menjemput rezeki untuk dibawa dan diberikan kepada istri kamu dengan nafkah. Akhirnya suami-suami wajib keluar untuk mencari nafkah, ya, karena menjemput rezeki yang sudah Allah siapkan buat kita. Karena suami-suami ya amanah atas titipan yang Allah berikan dari Allah untuk kita dengan berupa nafkah. Nah, Allah menyuruh sekarang, kamu para wanita, buktikan kalau kamu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cuma minta kamu bisa bersyukur, yaitu apa? Karena suami-suami kamu yang amanah, yang siap ya bertanggung jawab dengan segala rezeki, tidak hanya rezeki soal makanan, tapi kan nafkah itu berkaitan dengan masalah materi dan materi. Keamanan kamu, keselamatan kamu, ya itu Allah titipkan tanggung jawab suami. Ya, kalau kamu yang diminta oleh Allah jaga istri kamu, jaga anak perempuan kamu, agar kamu tanggung jawab melindungi mereka. Nah, agar nanti jangan sampai suami atau si ayah ya dianggap khianat ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu dibantu kerjasama, yaitu ya si istri memberikan izin agar ketika si istri meminta izin, anaknya perempuan meminta izin kepada ayahnya, ya, dan si ayah ini perlu memastikan kalau tempat yang nanti dikunjungi, lingkungan yang akan anak atau istrinya berada, semuanya aman. Karena kalau ternyata ya ada sesuatu yang terjadi, ya pasti yang akan diminta pertanggungjawaban adalah si suami, si ayah. Seperti Umar bin Khattab waktu menjadi khalifah, apa kata Umar? Kalau ada keledai jatuh gara-gara jalanan berlubang di zaman Umar bin Khattab, maka Umar pasti yang akan diminta pertanggungjawaban. Jadi pada hakikatnya izin ini bukan karena kita makhluk yang lemah, tapi kita ingin saling membantu agar jangan sampai kaki suami kita, kaki ayah kita tergelincir hanya gara-gara dianggap tidak amanah melindungi seorang istri, melindungi seorang anak.
Ya, dan disinilah komunikasinya, kerjasamanya agar masing-masing bisa menunaikan kewajiban, bisa tidak salah dalam pertanggungjawaban. Ya, salah satu bentuk kerjasamanya adalah komunikasi dengan izin. Ya, terus gimana kalau nggak diizinkan? Kalau nggak diizinkan berarti perlu ada syuro, ada musyawarah. Kenapa nggak diizinkan? Karena bisa jadi suami-suami nggak ngizinin istri sebenarnya untuk kebaikan istri. Cuman istrinya aja yang udah negatif thinking. Atau bisa jadi suami-suami yang tidak mengizinkan karena memang ada masalah di antara suami istri yang menyebabkan adanya kezaliman. Jadi kalau suami menghalangi istri karena memang ada unsur kezaliman, dia akan diminta pertanggungjawaban. Istri ketika tetap taat, ya dia akan mendapatkan kebaikan. Karena saya pernah tuh sama suami saya ketika disuruh berhenti yang ngajar di satu kampus. Wah, awalnya mah saya dengan berbagai macam alasan gitu. Kenapa aku nggak boleh ngajar? Ya kalau memang aku dilarang ngajar, terus nanti aku masuk surga pakai apa? Nah ceritanya begitu. Ternyata apa? Kita ngomonginnya panjang, ternyata kata suami, tahu nggak kamu kenapa aku larang untuk ngajar di situ? Saya cuman nggak tega sama kamu keluar berjam-jam, ya ternyata begitu sampai di rumah kamu gugurkan pahala kamu. Kenapa marah-marah, ngungkit-ngungkit, ya karena memang ya kondisinya cerita ngeluh itu bisa menggugurkan. Loh, iya sih, abis gimana? Saya ngajar cuma dua SKS, satu SKS cuma 25 menit, berarti kan 50 menit. Tapi perjalanan 5 jam, 2 jam jalan, 2 jam pulang. Ya kan tapi, tunggu kan, kata suami. Tapi kan. Nah ini dia. Jadi kenapa saya larang bukan karena kamu nggak boleh mengajar karena hal apapun, cuman sayang capek-capek digugurkan dengan keluh kesah. Nah itu dari situ akhirnya saya komitmen, ya udah apapun yang terjadi nggak usah ngeluh sama suami, ya karena suami bisa jadi melarang bukan karena ada ketidaknyamanan atau ketidakadilan, ya karena bisa jadi untuk kebaikan si istri. Nah, termasuk berdiskusilah, ya karena jangan sampai ya hadis ini dilupakan kalau wanita nggak apa-apa pergi ke masjid, karena kan ada juga yang mengatakan sholat wanita lebih afdol di rumahnya. Ya iya, kalau memang dalam diskusi dengan keluarga ya di rumah. Tapi kalau suaminya ngajak untuk berjamaah, taat kepada suami, ikut kepada suami karena memang kesepakatan bersama dengan suami, itu no problem. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua nih, ya wanita dan masalah aurat identitas. Ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, tidaklah di pagi hari, melainkan ada 2 malaikat yang akan menyeru. Celakalah bagi kaum laki-laki, ya yang menyerupai wanita, dan kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi dia bisa dengan berdandan seperti laki-laki, padahal perempuan, berdandan seperti perempuan pada laki-laki. Nah, setiap hari, setiap pagi itu malaikat sudah mengancam, ya, sudah ngasih SP, ya, di setiap pagi. Awas ya, jangan sampai hari ini ada kecelakaan, ada laknat yang Allah berikan kepada kamu gara-gara tidak mengindahkan ancaman, ya kalau di siang hari, sore hari, malam hari kamu berdandan ya tidak seperti identitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Contohnya begini. Walaupun niatnya sih cuma bercanda, tapi saya rasanya nggak nyaman sekali. Ya, mungkin ada teman-teman yang punya anak laki-laki, masih kecil, masih balita, kulitnya putih, bibirnya merah, kan ada juga anak laki-laki yang wajahnya feminim banget gitu waktu masih kecil. Jangan sampai nih akhirnya dipakein karena lucu kan, kepengen punya anak perempuan, akhirnya dipakein jilbab, ya diposting, dipoto, solihahnya gantengku. Ya Allah, ini ibunya bagaimana sih? Ya udah langsung
mengatakan solihahnya gantengku ya karena dipakein jilbab padahal dia anak laki-laki. Jangan lupa anak itu bukan milik kita. Anak itu titipan Allah. Apakah Allah menitipkan anak kita laki-laki atau anak kita perempuan, itu hak prerogatif Allah. Itu kan ada dalam surat Syura, surat 42, ya di ayat yang ke-49 sampai 50, ya di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Terserah Allah mau memberikan kamu anak laki-laki, terserah Allah memberikan kamu ya unasa, anak perempuan, terserah Allah mau memberikan kamu kembar laki-laki, kembar perempuan, itu terserah Allah. Artinya, ya kita jangan menganggap kalau anak itu anak gue gitu loh. Allah menitipkan aku anak laki-laki, jadikan anakku laki-laki yang solih, laki-laki yang tangguh, berpakaian sebagai seorang laki-laki. Juga kalau anak kita perempuan, ayo hadirkan dengan penampilan yang perempuan. Nah, kemudian juga nih, fitnahnya lagi nih, nggak hanya menyerupai identitas laki-laki atau perempuan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengingatkan, pada suatu malam Rasulullah terbangun dengan mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah boleh diucapkan untuk hal-hal yang mengagumkan. Ya, misalnya melihat hal-hal yang mengagumkan. Nggak hanya Masya Allah, Subhanallah juga boleh. Kayak dalam surat Al-Isra kan, Isra Mi'raj kan sesuatu yang mengagumkan. Allah memulai dengan Subhanalladzi, boleh. Dan Subhanallah pun boleh untuk melihat saat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya misalnya kayak malaikat kan saat ditegur sama Allah langsung mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Atau Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau nih hadis Rasulullah ya ketika Rasulullah mengatakan subhanallah, ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, kenapa? Ya, jadi subhanallah boleh dipakai dua-duanya ya, subhanallah untuk hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Tapi Masya Allah hanya boleh diucapkan untuk hal-hal yang menyenangkan. Jangan sampai ketika misalnya ngelihat perbuatan yang nggak bagus gitu, Masya Allah kejam banget ya, nggak boleh. Sesuatu yang tidak bagus nggak boleh mengucapkan Masya Allah. Kenapa? Karena Masya Allah itu artinya kehendak Allah. Allah nggak pernah menginginkan yang buruk-buruk. Masya Allah, kejam banget sih. Masya Allah, sadis banget. Nggak boleh. Masya Allah itu sesuatu yang mengagumkan. Tapi Subhanallah, kejam banget. Boleh. Karena Allah berlindung dari hal-hal yang tidak baik itu. Nah, ketika Rasulullah mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah, hal-hal yang tidak menyenangkan, yaitu apa? Ya ketika dalam hadis ini seorang wanita, ya betapa banyak nanti ya para wanita yang berpakaian tapi telanjang kan gitu. Nah ini yang bisa jadi fitnah wanita yang disukai oleh laki-laki yang tidak ingat dengan akhirat, yaitu kan harta tahta wanita. Dan Rasulullah kan pernah ditawarkan itu, tinggalkan kalimat la ilaha illallah. Kalau engkau memang menginginkan menjadi raja, kami akan angkat engkau sebagai raja. Kalau kamu pengen menjadi orang yang kaya, kami akan kumpulkan harta dan engkau akan kami jadikan orang yang terkaya. Kalau kamu ingin mendapatkan seorang wanita, karena kan istrinya janda kan, Ibunda Khadijah dianggapnya pengen nyari sensasi wanita yang tercantik. Kami akan pilihkan kontestan wanita tercantik dan kami akan berikan kepada Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Ya ammi, wahai pamanku, kalaupun matahari kau letakkan di tangan kananku, bulan kau letakkan tangan kiriku, nggak akan aku tinggalkan dakwah ini. Memang dari dulu, kalau sampai akhir zaman, yang namanya fitnah, ujian, bisa menjadi baik atau buruk, ya entah dari harta, tahta, ataupun wanita. Dan salah satu sensasinya wanita itu ya ketika memang berpakaian tapi telanjang. Tapi jangan sampai nih nanti kita kayak anak saya tuh waktu masih SD dia cuma bilang, Umi, kenapa sih aku pakai jilbab? Kan rambut itu mahkota. Aku kan bukan kutuan. Aku kan bukan jelek. Aku kan cantik. Kenapa aku disuruh tutupin? Kan kalau ditutupin itu
namanya aib. Orang kan juga bilang, ayo pakai bajunya, pakai tutup aibnya. Kan kesannya kan aib itu buruk. Saya bilang, siapa bilang Allah menyuruh kita pakai jilbab karena kita kutuan, karena kita rambutnya rontok, ya karena kita jelek. Enggak. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Rasulullah sudah menyebutkan kalau wanita ini perhiasan yang terindah. Kan gitu. Terus kenapa ditutup? Nah, saya ngasih ilustrasi waktu itu ke anak saya begini. Mbak, Umi mau bawa duit nih, banyak ke bank. Biar orang tahu kalau Umi bawa duit. Udah, pakai kantong plastik bening. Ya, bawa nih segepok uang merah, biru. Umi bawa nih ke bank. Ya, sambil Umi tunjukkan kepada orang. Kira-kira gimana? Jangan, Mi. Nanti diambil sama orang. Iya, kalau ngambilnya terang-terangan namanya rampok. Kalau ngambilnya diam-diam namanya kan copet. Kenapa kamu nggak boleh Umi tunjukkan barang-barang kamu? Nanti diambil sama orang. Terus gimana caranya biar aman? Udah, ya dipakein kantong plastik. Bahkan kalau bisa jangan sampai ketahuan kalau kita bawa uang banyak. Nggak cuma kantong plastik, pakai kantong semen. Pokoknya kelihatan kumuh aja deh. Ya. Nah, padahal yang kita bawa barang bagus, tapi kenapa kita tutupi? Karena kita ingin menghargai dan ingin melindungi milik kita. Sama Mbak, dari kepala kamu sampai ujung kaki kamu tuh barang bagus, barang mahal. Nggak bisa diobral. Cuman satu yang bisa melihat barang kamu. Dari kepala kamu sampai kaki kamu. Ada laki-laki yang berani bayar mahal. Yaitu apa? Berani bertanggung jawab, ya, menanggung semua sandang pangan papan, ya, dengan menanggung semua kehidupan kamu, ya, dengan ijab kabul. Nah, itu adalah satu orang aja, yaitu namanya suami. Artinya anak-anak kita ketika kita suruh pakai jilbab, suruh pakai baju bukan karena menutupi aib, tapi karena ini barang mahal, barang yang indah, hanya sang pemenang, seorang laki-laki yang boleh menikmatinya. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi nih wanita memang nanti bisa menjadi bagian ujian dengan membuat laki-laki tergoda, ya, dengan godaan cintanya. Ya, yang namanya manusia itu kan punya hasrat, punya syahwat. Ya, apalagi perasaan ini nggak akan dia dapati dari ibunya, nggak akan dia dapati dari kakak atau adik perempuannya. Perasaan cinta, memiliki, disayang, ya itu hanya dengan perasaan lawan jenis. Nah, dan Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, ketika ada seorang laki-laki terkena fitnah dunia, walaupun nggak sampai zina, ya kayak contohnya kan anaknya Abu Bakar pernah disuruh sama Abu Bakar untuk menceraikan istrinya, Atikah. Gara-gara apa? Ya, gara-gara terlalu cantik si istri, terlalu sayang sama istri, senangnya bersama dengan istri sampai dia tertinggal sholat berjamaah di masjid. Nah, langsung diminta oleh Abu Bakar, ceraikan ya istrimu. Kenapa? Karena jangan sampai kedekatan kamu, manja-manja kamu dengan wanita kamu menyebabkan lupa dengan kewajiban kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang laki-laki yang aduh dia tergoda ya karena ya cintanya dengan wanita, enggak sampai berzina. Lalu dia mendatangi Rasul ya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk cara bertaubatnya dengan memperbanyak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mendirikan salat, ya, fitrafil lail, ya, wan nahar, ya, di siang dan malam, ya, artinya untuk mengangkat dan menggugurkan dosa-dosa kita. Wanita dan lisan nih, hati-hati, karena pernah Rasulullah SAW mengatakan, kalau aku lihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah perempuan. Kenapa perempuan itu banyak menjadi penduduk neraka? Ternyata dosanya nih dosa bibir. Ya, pertama apa? Ya, kalian itu ya di sini nih, kalian itu taksurnal li'an. Kalian banyak melaknat, suka komentar sih, suka ngeyel, suka ngina orang. Ya, orang sedekah dikit diomong. Astagfirullahalazim, dandan boleh keren, tapi infak receh. Giran infaknya yang besaran juga diomong, inget-inget, hati-hati, ntar riak loh, sombong loh. Nah itu suka komen aja deh.
teman kita ganti model jilbab, maaf lo nggak pantas, cakepan yang kayak begini, gitu ganti lagi dengan warna, nggak serasi, warna lo kayaknya tua banget. Nah ini kan kita tuh banyak banget ya kata-kata kita, komentar kita yang menyebabkan orang lain itu jadi sedih ya, terzolimi. Ama apalagi ya watakfurnal ashir, kalian tidak bersyukur ya dengan suami, dengan kekurangan suami. Ini yang disebabkan ini yang menyebabkan wanita itu masuk ke dalam api neraka. Ya, dan juga nih hati-hati, kadang bukan hanya karena penyebab perzinahan ya menjadi pelakor-pelakor, tapi ada kalanya sampai akhir zaman loh, wanita-wanita yang baik itu kadang kalanya dituduh sebagai pelakor-pelakor, dituduh ya berselingkuh. Nah, ini bahaya ini. Ya, karena memang hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan akan terjadi di akhir umatku ya suatu penenggelaman ya, jadi ditelan ke bumi, dan juga perubahan bentuk ya, transgender dan segala macam, juga fitnah tuduhan kepada wanita baik-baik terhadap berzina. Kalau yang nuduh suami ngeri, dalam kasus Al-Quran kan namanya li'an, suami nuduh istri berzina nggak ada 4 saksi, itu harus bersumpah sebanyak berapa? 5 kali, 4 kali saling sumpah laknat. Demi Allah kamu berzina, laknat Allah untuk kamu. Dibalas sama istri, demi Allah saya tidak berzina, laknat Allah untuk kamu. 4 kali. Terus yang kelima harus berani makan sumpah. Ya, kalau memang saya salah maka laknat yang tadi dilempar ke pasangannya akan kembali kepada saya. Itu kalau suami ke istri. Tapi kalau selain suami yang nuduh wanita-wanita itu berselingkuh, berzina, nggak ada 4 orang saksi, dalam surat An-Nur diminta diapain sama Allah hukumannya? Dicambuk 80 kali. Jadi ya nggak hanya wanita itu menjadi simbol seks, tapi ada kalanya wanita baik-baik ya dituduh berzina. Juga sekarang kan banyak ya bagaimana tentang polemik kepemimpinan. Memang ada hadis Rasulullah ketika Abu Bakar mengatakan di saat berlangsung perang Jamal ini karena ibunda Aisyah kan pada saat itu yang memimpin dari garis para sahabat yang Mekah dan Madinah habis melakukan haji dan umroh. Ya, sedangkan Ali bin Abi Thalib ya dari garis para sahabat yang baru dari Kufah. Itu ketika perang Jamal. Terus apa kata Rasulullah SAW? Karena pada saat itu juga seorang perempuan yang diangkat menjadi raja ya di kerajaan Persia. Lalu Rasulullah bersabda, tidak akan baik satu kaum, la yuflihul kaum, nggak akan menang satu kaum, nggak akan baik satu kaum kalau diangkat sebagai pemimpin mereka adalah wanita. Pas azan saya izin mute dulu ya Mbak Rifa ya. Baik saja.
Ya, saya lanjutkan sedikit. Nah, soal kepemimpinan di sini jangan langsung dipukul rata berarti seorang wanita tidak boleh berkiprah ya terbaik di masyarakatnya. Enggak. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah ketika sebagai pemimpin satu kaum yang identiknya kenapa dilarang seorang wanita dan tidak disebutkannya kan di sini tidak mendapatkan kemenangan. Karena dalam Islam, siapakah yang menjadi pemimpin idealis? Dialah pemimpin sholat. Kayak Rasulullah SAW, Rasulullah kan tidak pernah tergantikan sholat sebagai imam, kecuali ketika menjelang Rasulullah wafat. Itu pun yang menggantikan Abu Bakar. Walaupun diprotes sama Aisyah, jangan dong abiku terus gitu kan masih banyak orang-orang sahabat-sahabat yang suaranya lebih bagus. Rasulullah kan cuman getok Aisyah doang, diem kamu kalau nggak tahu apa-apa kan gitu. Kenapa? Karena isyarat kepemimpinan satu kaum yang menentukan kebijakan, yang menentukan istilahnya undang-undang hukum pada saat itu, dialah yang harus menjadi imam masjid. Ya, sedangkan kan perempuan itu tidak bisa menjadi makmum, tidak bisa menjadi imam, dia hanya bisa menjadi makmum atau imam untuk kaumnya saja. Nah, di sini akhirnya para ulama fikih membatasi kalau tidak diperbolehkannya sebagai pemimpin ketika memang dalam menentukan kebijakan satu kaum ya yang baik atau buruknya atau sikap ya kaum tersebut ya tua muda besar kecil itu tergantung dari wanita tersebut. Jadi pemimpin satu kaum. Terus yang kedua sebagai apa yang tidak diperbolehkan ketika sebagai hakim yang sifatnya peradilan. Ya, itu yang tapi antara satu imam dengan imam yang lain memang terjadi perselisihan, terjadi perbedaan. Nah, artinya selain itu justru seorang wanita diminta untuk punya banyak prestasi. Kenapa? Karena ketika misalnya seorang wanita punya prestasi, dia bisa membangun satu pasar yang profesional, bukankah atau rumah sakit yang profesional ketika seorang wanita memimpin aspek ekonomi, aspek sosial, ya bisa jadi bukankah wanita itu yang bisa memahami tentang kebutuhan wanita, asalkan ketika dia sebagai pemimpin dalam aspek sosial tidak memberikan mudarat ya untuk keluarganya. Justru ketika mendapatkan dukungan ya dari keluarganya agar dia bisa sukses di rumah ya dalam urusan rumah tangga dan dia pun juga bisa sukses dalam kehidupan bermasyarakatnya. Perempuan-perempuan hebat seperti ini no problem, tidak dilarang. Ya inilah yang akhirnya dalam fitnah wanita kita perlu memahami inilah ujian. Ya, sedekat melalui wanita kita masuk ke dalam surga atau sedekat gara-gara wanita kita masuk neraka. Semua tergantung dari kitalah yang memilih jalan hidup ini. Wallahu a'lam bishawab, ya moga-moga bermanfaat. Sekali lagi karena memang Rasulullah menyebutkan kalau dunia mata, dunia ini semuanya indah, tetapi wa khairu mata'iha al-mar'atu as-sholihah. Seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang sholihah. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah atas pemaparan materinya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan teman-teman jika ingin bertanya atau bisa ditulis lewat kolom chat, nanti saya bacakan. Nggak ada Bu Imet sih, jadi Bu Imet kemana? Pertanyaan pemula. Ini izin telat tapi kok nggak hadir, belum hadir ya? Mungkin belum sampai rumah mungkin. Oh iya nggak apa-apa. Dia suka diwakili nama Bu Dini biasanya. Benar. Kalau nggak Bu Dini itu Mbak Sinta. Udah hafal ya Ustazah ya? Iya.
Tapi Mbak Dini ada memang. Itu Dini, Bu Dini. saya kok nggak ngelihat tulisannya. Nah ini. Ibu saja. Oh iya benar. Oke. Silakan Mi. Tadi kebayangnya sama teman-teman tuh fitnah wanita emang ngebahas apa sih? Ya, sebenarnya sih sama yang seperti berulang-ulang tadi Bu Ustazah tekenin sih, bahwa fitnah itu artinya bukan fitnahnya bahasa Indonesia gitu loh. Iya, betul. Padahal, saya tuh masih belum dapet sih, kayaknya sama aja gitu ya. Maksudnya memang di mata saya tuh fitnahnya tuh memang alert ya, apa sih? Memang harus hati-hati gitu loh. Bahasa Indonesia fitnahnya kan begitu ya. Fitnah itu kalau bahasa Indonesia udah identik buruk aja. Misalnya contoh nih, ketika menerjemahkan surat At-Taghabun tadi ayat 4 ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu kan adalah fitnah ya. Nah, ketika ada seorang pasangan suami istri udah lama nikah, gak punya anak. Tiba-tiba rezeki 8 tahun, 10 tahun kemudian dia hamil, lalu dia punya anak. Nah, saat itu istrinya menggunakan pakai bahasa Arab. Alhamdulillah setelah 10 tahun saya dapat fitnah juga, ini anak ya, saya dapat fitnah anak. Kira-kira gimana kalau orang Indonesia? Ya kan gila loh, yang main sama siapa lo kan gitu kan? Apalagi kalau ada orang lain bilang, selamat ya, kamu dapat fitnah anak, kan? Bisa jadi fitnah loh. Nanti kalau fitnah dalam bahasa Indonesia identiknya udah kalah duluan. Identiknya itu udah jelek duluan. Itu yang apalagi ada juga istilah fitnah itu kan seperti mengatakan sesuatu yang tidak benar. Tuduhan kan? Ya Allah, tukang fitnah emang kan gitu. Begitu sih Mbak Dini. Iya, sebenarnya maksudnya gitu. Tapi di bayangan saya memang sudah seperti itu gitu loh. Jadi, alhamdulillah. Ya, karena maksudnya memang kalau ngomongin soal ya kenapa sih perempuan ini kok hebat banget ya, Allah tuh menciptakannya itu dengan semua intriknya gitu ya. Karena di balik suami sukses itu ada istri yang hebat. Di balik bos yang hebat ada sekretaris yang hebat juga gitu kan. Betul. Jadi memang jadi positif negatifnya itu luar biasa. Benar. Gitu Bu Ustazah. Ya, terima kasih pencerahannya. Ada lagi yang saking ingin memuliakan perempuan, mereka membuat hadis-hadis palsu tentang wanita. Misalnya apa? Saya pernah dapat broadcastnya tuh. Ciri-ciri hadis palsu ketika memang di luar akal manusia dan juga tidak sesuai dengan hukum alam. Nah, jadi pernah nggak teman-teman mendapatkan broadcast hadis yang dialog antara Tuhan dengan wanita? Ya, kenapa engkau menangis? Kan wanitanya itu ya panjang tuh, kayaknya sih memang bahasanya menyentuh. Ya, jadi dialog Tuhan dengan wanita. Nggak pernah dapat ya, Mbak Dini ya, Mbak Liva ya? Belum. Nah, jadi ya, kenapa dia menangis, kenapa dia diciptakan, pokoknya dialognya tuh menyentuh banget deh. Nah, biasanya tuh dicantumkan tuh di saat momen-momen hari ibu. Nah itu banyak tuh dialog Tuhan. Saya cuma bilang begini, dalam syariat Islam Allah itu ketika berkata adalah firman. Ya, kalau nggak di Al-Quran atau di hadis qudsi. Kalau dia tidak ada ayat Qur'annya dan tidak ada hadis nabinya, hadis qudsi, ini hati-hati, bisa jadi periwayatan palsu. Jadi banyak tuh saya sering dengan dialog wanita, dialog Allah tentang wanita kepada wanita. Ada nggak ya kalau di Google? Apa tuh namanya? Banyak itu yang akhirnya membuat hadis palsu. Kayak itu juga yang terlalu ekstrim ke kanan bikin hadis palsu, terlalu ekstrim ke kiri akhirnya bikin hadis palsu. Termasuk yang tadi saya sebutkan.
Rasulullah bersabda, dirahmati wanita yang tidak pernah keluar kecuali 3 kali. Kayaknya Nah, itu ini ada berat nih, banget itu. saya cek di Google, dialog antara Allah dengan malaikat soal penciptaan wanita. Ketika Allah menciptakan wanita, malaikat datang bertanya, mengapa begitu lama engkau menciptakan wanita ya Allah? Ya Allah menjawab, sudahkah engkau melihat dengan teliti setiap apa yang telah aku ciptakan untuk wanita? Lihatlah 2 tangannya, mampu menjaga anak-anak pada saat bersamaan dengan pelukan yang dapat menyembuhkan sakit hati dan kerisauan. Malaikat menjawab dengan takjub, hanya dengan 2 tangan ini? Tidak mungkin. Lalu Allah menjawab, tidakkah kau tahu dia juga mampu menyembuhkan dirinya sendiri dan boleh bekerja 18 jam 1 hari. Nah ini, saya bilang, itu kan bahasa, nggak boleh kan ya Bu Ustazah kayak gitu? Ya itu dia salah satunya menjadi fitnah wanita, tidak hanya di kalangan orang-orang yang ekstrim berpikiran tentang diskriminasi terhadap perempuan, bahkan penggeliat-penggeliat Islam ya, untuk menyuruh orang semakin bakti sama ibunya, semakin sayang sama istrinya, tapi mereka menggunakan periwayatan palsu. Nah ini juga bisa gagal ujiannya. Tujuannya baik tapi menggunakan periwayatan palsu, malah jatuhnya hukum yang berbeda ya. Berbeda. Itu sering banget tuh saya baca, karena wanita ini memiliki cinta tanpa syarat. Masih kita kalau baca, wow gue gitu loh, gitu kan. Nah ini, kita ikut-ikutan nge-broadcast lagi, kena dosanya juga. Memang. Jempol wanita. Benar, saya cek di Google, ternyata udah ada di Google. Palembang Tribun News. Okay. Ada di Kompasiana, dialog Tuhan dengan malaikat. Itu banyak banget itu. Ya kita suka terdistraksi sama bahasa-bahasa seperti itu, tapi kita nggak ngecek ya Bu Ustazah. Betul. Ya, terima kasih Bu Ustazah. Sama-sama. Kayaknya banyak tuh chatnya yang bertanya. Oh gitu? Iya Bu Ustazah. Ya, banyak sekali nih Ustazah. Oh alah. Saya bacakan ya Bu Ustazah. Boleh. Ustazah, masalah penampilan mohon dijelaskan lagi. Apakah wanita berpakaian seperti laki-laki, misalnya celana panjang seperti itu, nggak boleh? Maaf, ya. Satu lagi, wanita sebagai pemimpin satu kaum, seperti misalnya presiden, juga sebagai hakim. Maksudnya Ustadz kan banyak hakim perempuan juga. Ya. Itu gimana Ustazah? Ya, jazakumullah khair. Jadi yang pertama, jangan langsung kita menyimpulkan, oh celana berarti pakaian laki-laki, oh jubah pakaian perempuan. Kan antara berpakaian itu tergantung di mana posisi kita berada, tergantung budaya yang ada. Seperti orang Pakistan, tunik itu kan bukan pakaian perempuan, tunik itu kan pakaiannya laki-laki, ya kan, yang baju atas bawah kan. Tapi ternyata begitu kita lihat orang-orang Arab, ya ternyata daster itu model daster, model jubah itu kan pakaiannya laki-laki dan pakaian perempuan. Ya artinya ya kita tidak bisa menjadikan satu pakaian tradisi di satu daerah dipukul rata menjadi hukum untuk pakaian secara syariat di seluruh daerah yang lain. Nah, kita semua kembali kepada tradisinya. Kenapa? Karena barometer yang disebutkan dalam soal pakaian, kalau hadis yang tadi kan berdandan seperti laki-laki atau berdandan seperti perempuan, tergantung di daerah tersebut. Ya bagaimanakah sosok dandanan laki-laki dan sosok dandanan perempuan. Sebenarnya hati nurani kita bisa ngelihat, kamu kok kayak laki-laki sih? Nah itu kan hati nurani yang bisa menentukan. Jadi nggak bisa melihat celananya, karena celana itu model laki-laki, celana itu model perempuan. Yang penting kan dalam barometer berpakaian pertama tidak berbentuk, ya, kemudian juga tidak tipis, kan begitu. Nah itu soal bicara masalah celana panjang. Saya sering tuh ditanya,
Ustazah kok nggak pernah pakai celana panjang, bahkan anak saya pun yang perempuan berdua itu juga saya nggak pakai, kenapa nggak pakai celana panjang? Saya bilang kalau masalah kita memilih tidak pakai celana panjang ada kalanya bukan karena soal masalah syariat, tapi soal muru'ah. Apa itu muru'ah? Soal menjaga komen. Kenapa? Karena saya pernah saya pakai rok celana. Jadi pakai rok celana waktu ingin ikut olahraga pagi. Ya, ikut olahraga pagi deh. Ya, istilahnya musiknya pun juga bukan musik-musik dangdut segala macam. Ya, saya karena kepingin berbaur lah ya kan, ikut ya senam. Kan kadang ibu-ibu itu kan mau senam pagi lagunya macam-macam kan, semua dipakein lagu. Ya, saya ikut, saya pakainya rok celana ya, kulot, juga saya pakai kaosnya itu juga di sepaha ya. Ketika saya nanya sama suami, ini gimana? Ya udah problem tuh awal pertama kali. Ya berikutnya saya nggak merasa nyaman. Kenapa? Karena saya ketika ada teman yang pakai celana, jadi kalau saya celana kulot, dia celana panjang. Bilang, kok pakai celana? Ya ustazah aja kemarin pakai celana, dek hati saya. Lah kan gue kulot, kan gitu kan, jangan ngelihat celananya dong. Akhirnya sejak saat itu saya enggak mau yang ketika saya berpakaian itu bisa jadi di lingkungan akan menjadi tolak ukur, barometer. Terus yang kedua, jangan enggak, saya sekarang mah kalau senam kumpul-kumpul bareng walaupun dengan warga, enggak deh, saya bilang kenapa? Karena ada bapak-bapak yang kan banyak juga pandangan orang yang tidak suka kan, ya itu bilang, ya Allah kok Ustazah Hamidah ini ya, maksudnya itu gerak-gerak itu senam apa joget sih kok, maksudnya Ustazah diem aja, padahal saya mah berniat untuk olahraga, tapi gara-gara ada sudut pandang orang yang memahami seperti itu, ya kalau memang di aula tertutup no problem, tapi ini kan di lapangan bareng-bareng. Nah dari situ akhirnya ada kalanya kita berpakaian tidak hanya melihat dari sisi aspek syariat, ya, tapi juga menghindari jangan sampai ada komentar-komentar yang tidak nyaman tentang kita. Itulah bahasanya adalah muru'ah, menjaga harga diri kita. Nah ini untuk yang pertama. Terus yang kedua, ya masalah presiden, masalah hakim, ya memang kalau kita lihat kondisi zaman Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini berbeda dengan zaman kita. Karena ketika di zaman Rasulullah SAW, contohnya apa? Mekah, Madinah, Mesir, Baghdad, Irak, itu kan mereka ibaratnya cuman wilayah. Ya, cuman wilayah. Kalau bahasa kita itu gubernur. Ya, pemimpin utamanya itu kan khalifah, ya, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, kan begitu. Ya, mereka kalau mau pergi ke Mesir bukan beda negara. Mereka pergi ke Mesir kan cuman beda gubernur, gubernur Syam, gubernur Irak, ya gubernur ya Allah, yang Muawiyah itu, ya Damaskus, itu kan semua gubernur-gubernur, ya, yang artinya di atas gubernur ada lagi ya tingkat yang tertinggi. Nah sekarang karena di masyarakat kontemporer kondisinya pertama kan bukan masyarakat yang memang berpegang kepada acuan syariat, otomatis kita tidak bisa akhirnya menjadikan bahwa hadis ini memperbolehkan kita untuk mengutuk dan mengecap kalau wah bahaya nih ini dipimpin oleh wanita maka nanti akan begini-begini. Kita nggak berani bilang seperti itu. Kenapa? Karena memang di kondisi kita sekarang ini, di kondisi yang memang umat Islam di bawah keterpurukan. Umat Islam kan sekarang istilahnya tidak menjadikan power ya untuk diakui secara internasional ya. Nah otomatis hadis ini kita tidak bisa terlalu frontal untuk mencap ya di kondisi sekarang. Ya yang ada
ya bahwa yang namanya hadis ini kepemimpinan kaum, kalau tadi kan disebut dengan Persia, sedangkan adik kuasa pada saat di zaman itu Islam, Persia, Romawi kan itu. Ya, ini berarti memang puncak kepemimpinan Persia. Persia itu kan bukan Iran. Persia itu membawahi satu daerah ya kerajaan Persia kan. Itu banyak wilayah-wilayahnya. Ya, artinya kalau dilihat dari hadis ini memang menjadi pemimpin dunia. Karena saat itu di hadis Rasulullah tersebutkan pemimpin Islam adalah Rasulullah dengan jazirahnya, pemimpin Raja Romawi ya dengan wilayahnya, dan Raja Persia. Gitu ya dilihat dari hadis ini. Jadi nggak bisa langsung diterjemahkan berarti presiden. Nah, karena kan kok presiden terbatas, ke Indonesia kan cuma dari Sabang sampai Merauke, gitu kan. Dan itu pun bisa jadi tidak diakui secara kebijakan secara internasional, masih di bawah pesanan-pesanan pemimpin dunia, kan begitu. Sedangkan hakim tadi sudah saya jelaskan adalah khilafiyah, karena hakim apalagi berkaitan dengan hakim kriminal. Karena kalau hakim kriminal ya kalau dalam Islam itu kan kayak misalnya potong tangan, zina dicambuk 100 kali ya atau dirajam. Ini kan jangan sampai salah. Meminimalkan adanya subjektif, adanya hal-hal yang sifatnya wanita itu tergantung mood ya, karena dia mungkin bisa jadi punya kekurangan dengan haidnya ya, kekurangan ya dengan emosionalnya. Menghindari hal-hal yang seperti ini, Ibnu Taimiyah memang akhirnya menyepakati, kalau Ibnu Taimiyah mengatakan jangan sampai sebagai hakim kriminal. Tapi kalau hakim dalam masalah konflik rumah tangga, no problem. Nah, ini yang disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustazah. Pertanyaan selanjutnya. Ustazah izin bertanya, sejauh mana untuk wanita safar harus dengan mahram? Kalau perginya hanya dekat-dekat, apa tetap harus dengan mahram? Terima kasih Ustazah. Waduh, ini satu materi ini sebenarnya. Jadi sebenarnya begini aja. Antara Imam Syafi'i, kalau pakai madhab ya, antara Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Maliki itu berbeda. Kalau madhab Maliki kan itu ada di tanah Hijaz ya, Mekah, Madinah. Memang mereka sudah kondusif ketika menyebutkan tidak dihalalkan bagi wanita untuk bepergian 3 hari kecuali dengan mahramnya. Berarti bab di sini adalah safar. Safar itu ketika memang sudah disebut sebagai musafir, bukan sekedar khuruj, bukan sekedar keluar. Ya, jadi hadisnya kan memang safar. Ya kayak kita kan antara pergi ke pasar, pergi ya ke rumah saudara dengan istilah musafir bepergian kan pasti berbeda. Nah, kalau mazhab Imam Maliki yang memang harus dengan mahramnya, kalau sampai 3 hari ya itu menjadi sebuah syarat yang mutlak. Sampai haji dan umroh, pemerintah Saudi kan juga menekankan untuk bersama dengan mahram. Nah, tapi beda dengan mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Syafi'i menggunakan hadis yang sama sahihnya, apa ketika Imam Syafi'i kan orang Palestina, ya, yang artinya dari dulu sampai sekarang Palestina ini bukan negeri yang ibaratnya kondusif dengan keislamannya. Ya, dari dulu kan negara yang memang konflik ya dengan dunia lain, dengan agama lain itu selalu ada. Nah, kalau mazhab Imam Syafi'i menyebutkan ya salah satu hadisnya tidak mengapa tidak pakai mahram, asalkan apa? Karena di dalam hadis tersebut nanti akan tidak terjadi hari kiamat sampai seorang wanita bepergian dari tempat ini ila hadratul maut dalam kondisi aman. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan no problem, yang penting wali mahram memastikan keamanannya.
Dan salah satu memastikan keamanan, kalau madzhab Imam Syafi'i berpergian dengan rombongan wanita. Dengan rombongan, musafir dengan rombongan nggak apa-apa. Nah sekarang kita lihat real aja deh di konsep haji dan umroh. Pemerintah Saudi walaupun menekankan dengan madzhab Imam Maliki ya harus pakai mahram, ya ternyata kan nggak killer-killer banget. Harus mahram suami, harus mahram enggak. Karena madzhab Imam Syafi'i yang penting aman, dia hanya minta jaminan kalau wanita di umur 45 tahun ke bawah memastikan keamanannya, pemerintah Saudi meminta ada laki-laki yang dipersaudarakan untuk menjamin keamanannya. Kan hanya 40 tahun ke bawah. Itu pun hanya administrasi di Jeddah. Tapi ketika dia mau haji dan umroh di Mekah, di Madinah, harus pakai mahram nggak? Kan enggak. Ya, kenapa Saudi hanya menyuruh umur 45 tahun ke bawah? Jangan sampai kita memahami pemikiran orang Saudi dengan pemikiran orang Indonesia. Karena orang Indonesia yang harus dikawal bukan 45 tahun ke bawah. Ini masih lincah, masih tahu pulang. Justru yang 45 tahun ke atas yang harus disertakan mahram. Karena banyak orang yang suka nanya sama saya, Ustazah kok pemerintah Saudi kebalik ya? Kebalik apaan? Masa yang disuruh pakai mahram 45 tahun ke bawah? Lah kan kalau kita masih tahu pulang, masih bisa nanya. Sedangkan yang nenek-nenek kan kalau haji kan tuh yang 45 tahun ke atas, yang udah 60, 70 itu kan nggak pakai surat mahram. Padahal kan yang kayak begitu dia kudu dikawal. Harusnya kan yang dimahromin. Anda sih berpikirnya aman menurut versi kita. Kalau versi kita kan takut nyasar nggak nyasarnya. Ya, takut nanti sulit atau mudahnya perjalanan di sana. Enggak. Kalau orang Saudi meminta jaminan ada laki-laki yang menjamin keamanannya ketika masuk ke tanah mereka. Soal apa? Jangan sampai nanti maaf terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lalu terjadi kehamilan. Jadi yang dikhawatirkan sama orang Saudi itu kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan kehamilan. Karena kalau soal kehamilan nanti kan menyangkut masalah nasab, masalah warisan, masalah mahram. Ya kalau nauzubillah min dzalik ada kasus perzinahan kan atau kasus pemerkosaan itu karena umur 40 tahun ke bawah masih bisa hamil ya, masuk janin kan gitu. Tapi kalau 40 tahun ke atas masuk angin kan gitu ya Mbak Lipa ya. Ya kalau yang masuk angin mah itu mah urusan nenek-nenek masih bisa dikerokin. Nah yang repotnya kan yang 40 tahun ke bawah ini kalau sampai masuk janin orang Arab. Ya, siapa yang nanti bisa melindungi soal hukum Islam yang berikutnya nasab. Jadi begitu ya antara madhab ini. Kalau di Indonesia kan kita madhab Syafi'i. Artinya yang penting dipastikan izin suami, ridho wali dan aman. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustazah, pertanyaan selanjutnya dari orang yang sama. Sekarang kan zamannya sosmed, sejauh mana aurat yang mesti dijaga sampai keluar? Apa suara termasuk mesti dijaga juga? Oh iya, jazakumullah khair. Saya lupa itu mencantumkan hadis yang suara wanita. Apakah suara wanita aurat? Nah ini harus kita seleksi pemahaman kita. Kenapa? Karena kalau yang dimaksud adalah aurat, suara wanita itu aurat, berarti kan tidak boleh terlihat, terdengar oleh orang lain. Kalau memang dia adalah aurat tidak boleh terdengar, terlihat, terus bagaimana caranya para sahabat itu mendengar hadis-hadis dari Ibunda Aisyah? Berarti nggak boleh dong ada dialog antara wanita-wanita dengan laki-laki yang bukan mahram. Terus bagaimana tadi hadis yang Rasulullah SAW ketika mendatangi jamaah para perempuan dan mengatakan kalau ya ma'syaron nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah kalian karena aku melihat kebanyakan kalian masuk neraka. Ada wanita kan
yang berpenampilan gemuk dan langsung mengatakan, ya Rasulullah, dosa apa yang menyebabkan kami masuk neraka? Kalau suara wanita itu aurat, harusnya kan nggak boleh ngomong, pakai isyarat. Nah, jadi pada saat memahami kalau suara wanita adalah fitnah, fitnahnya jangan pakai bahasa Indonesia, fitnahnya pakai bahasa Arab. Dengan suara wanita bisa jadi menggugah seorang laki-laki masuk Islam, menjadi bertambah baik. Tapi dengan suara wanita bisa jadi seorang laki-laki tergoda akhirnya masuk neraka. Jadi tergantung manajemen dan objek, ya, efek dari suara yang kita timbulkan. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustazah. Begitu Teresa, semoga puas jawaban dari Ustazah. Ustazah silakan minum dulu karena pertanyaan masih banyak ini yang saya baca. Gak apa-apa. 3-3 deh Mbak Lipa. 3-3 ya. Assalamualaikum Ustazah. Apakah seorang suami menuduh istri jual diri bisa menjatuhkan khulu, sedangkan istri bisa membuktikan saksi kalau tidak berzina? Yang pertanyaan kedua, apakah suami melakukan KDRT juga bisa menjatuhkan khulu? Ya. Satu lagi ada? Satu lagi, ya, pertanyaan beda orang ya. Apa-apa. Nah ya, Ustazah ingin izin bertanya, gimana menyikapi teman yang minta kita memanggil dia Koko? Apa? Koko. Koko. Koko apa sih? Kok saya gaptek? Apa sih panggilan ini ya? Kayak Mas gitu loh. Engkok. Yang Koko gitu. Oh, maksudnya engkok Cina gitu? Engkok Cina. Padahal dia seorang wanita. Maaf, selama ini dia cara berpakaian dan gaya bicara memang condong ke laki-lakian. Cuma kalau mau manggil Koko itu gimana gitu. Karena anak saya tahu kalau kata Koko berarti Mas. Di bahasa Kantonisnya ke bahasa Indonesianya. Oh, ini yang dipanggil itu Muslim atau non-Muslim? Maaf Bu Ustazah. Langsung aja, Assalamualaikum. Iya, wabarakatuh. Kebetulan itu teman saya orang Indonesia Bu Ustazah. Orang Muslim juga. Jadi kadang-kadang saya bingung. Kadang-kadang jumpa di jalan gitu. Langsung, Mbak, lain kali panggil aku Koko dong. Aduh, masalahnya anak saya itu udah paham dikit-dikit bahasa Indonesia. Terus, loh kok suruh dia panggil Koko, bukannya itu perempuan, bukannya tante. Aku bingung mau jawab apa, Bu Ustazah, begitu. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Oke, yang pertama dan yang kedua, ini kan soal khulu ya. Apakah boleh kita khulu? Khulu itu apa sih? Khulu itu ketika seorang istri menggugat cerai suaminya. Nah, apakah kita boleh melakukan khulu? Ya, padahal suami menuduh kita berzina. Atau ketika suami melakukan KDRT. Nah, teman-teman harus paham, yang namanya khulu memang diperbolehkan, tapi jangan sampai kita ini melakukan khulu menyebabkan kita seperti udah jatuh dari tangga, lalu ketiban tangga. Maksudnya apa? Udah jatuh dari tangga, ketiban tangga. Dituduh suami berzina, suami melakukan KDRT, itu kan kita jadi korban, ibaratnya itu jatuh kita. Ya Allah, dia yang jelek, dia yang zolim ya kepada kita. Kok terus kita malah melakukan khulu, melakukan gugatan. Sebab yang harus teman-teman pahami, kalau yang namanya khulu itu nggak sekedar gugatan dikabulkan begitu saja. Kalau jatuhnya gugatan khulu itu dikabulkan sama pengadilan, kita ini diminta untuk mengembalikan mahar, satu. Terus yang kedua, kita tidak mendapatkan hak uang mut'ah, uang ganti rugi. Karena kalau khulu, justru istri harus membayar mahar yang dulu diberikan oleh suami kepada istri. Sedangkan kalau talak, kalau cerai, suami jatuh talak ya kepada istri, maka Islam menyuruh suami membayar uang mut'ah.
ya, ibaratnya uang jaminan, uang ganti, bukan jaminan ya, uang ganti rugi lah, uang pesangon. Ya, berapa nominal uang pesangonnya, uang mut'ahnya, tergantung komunikasi ya, nilai yang ditentukan oleh si istri lalu diakui dan disetujui oleh pengadilan. Nah, di sini kalau memang suami yang melakukan kezoliman, jangan sampai kita udah jatuh ya ketiban tangga, kita disuruh bayar mengembalikan mahar, udah gitu ya kita juga nggak dapat uang mut'ah. Nah, kalau di Indonesia nih, kalau di Indonesia saya sering mengingatkan teman-teman, Ustazah, tapi kita tuh kalau ke pengadilan pasti kita itu mendaftar gugatan cerai. Ya, kan namanya mendaftar gugatan cerai, belum jatuh hulu kan, baru pendaftaran. Nah, pada saat kalian mendaftar, lalu ada sidang mediasi. Nah, saat sidang mediasi ini benar-benar harus diungkapkan sejujur-jujurnya, seterang-terangnya, agar nanti pihak pengadilan memutuskannya dengan talak 1. Ya, bukan dengan pengabulan gugatan cerai, pengabutan khulu. Kalau pengadilan akhirnya memutuskan dengan talak 1, ya nanti pengadilan akan membantu bagaimana proses perceraian si suami harus membayar uang mut'ah. Dan itu saya pernah sampaikan kepada teman saya, dan alhamdulillah ya akhirnya apa? Alhamdulillah saya jatuhnya talak 1. Saya bilang, Mi, gimana? Keputusannya apa? Talak 1. Berapa uang mut'ahnya? 7 miliar. Oh, sudah mati saya. Gila lo 7 miliar. Iya dong. Ya gini. Iya, ada saya dengerin aja. Disepakati pantesan rumahnya semuanya diambil untuk istri, dan ternyata memang menurut pihak pengadilan layak ya untuk anak-anak yang sekian banyak pengorbanan itu sampai 7 miliar. Ada lagi teman saya baik banget. Saya cuma nanya, udah Mbak, keputusannya apa? Talak 1, Bu. Berapa uang mut'ah? 50 juta, Bu. Kenapa 50 juta? Itu adalah uang saya yang dipinjam sama dia. Ya Allah, lo baik banget gitu kan. Jadi ibaratnya untuk pengembalian utangnya dia kepada saya. Padahal ya ibaratnya itu adalah hak kita. Nah, jadi saran saya jangan langsung mensepakati ke pengadilan dengan saya mau hulu aja. Tapi di mediasi inilah menceritakan secara detail siapa pelaku yang menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Nah, adapun yang ketiga, karena kita kan tujuannya adalah edukasi untuk pendidikan anak kita. Ya sudah, tinggal kita pinter-pinter aja kepada anak kita. Mendingan kamu nggak usah manggil nggak usah sering-sering bertemu ya, manggil, karena kan nggak selalu kita mengajak anak kita untuk memanggil teman-teman kita kan gitu kan. Dan bagus ketika anak kita sudah memahami, kok itu kan buat anak laki-laki, dia kan perempuan. Nah, jangan sampai nanti dari hal-hal yang sangat kecil ini kita seperti memberikan edukasi kepada anak kita, pengakuan kalau panggilan laki-laki diperbolehkan pada perempuan. Saya setuju dengan Bu Sasa ya, anaknya udah protes dan lebih baik lindungi anak kita. Kalau di sinilah, karena memang mungkin keberadaan kita di negeri luar kan, di negeri orang yang memang secara undang-undang ada pengakuan, ya kita hanya protektif lah melindungi anak-anak kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Mbak Liva? Ada Ustazah. Oh ya. Pertanyaan selanjutnya. Makasih Bu Sasa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, afwan, apakah kebiasaan upload foto diri di sosmed seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain termasuk fitnah wanita dan akan dihisab? Ini pertanyaan pertama ya Ustazah. Pertanyaan kedua, menyambung pertanyaan yang teman di atas tadi tentang sosmed juga, mengenai batasan bersosmed bagi wanita, boleh nggak berfoto sendiri lalu diposting di sosmed, atau apa lebih baik tidak menampakkan wajah dan lain sebagainya? Jujur mau posting-posting di sosmed, sekarang saya suka kepikiran. Ya, jazakumullah. Ada lagi? Sudah Ustazah. Alhamdulillah. Ya, jadi
dua hal ya yang ingin dibahas di sini, kan semuanya tentang sosmed ya. Jadi yang pertama, kita akan bicara tentang masalah hukum soal foto. Secara syariat, foto ini tidak dilarang. Yang dilarang secara syariat itu adalah patung. Itu yang dilarang, karena patung ini at-tamathil yang bisa diminta pertanggungjawaban dengan mengganti nyawa ya nanti di akhirat. Karena patung ini yang asal usul adanya penyembahan berhala itu karena dengan patung. Tapi foto, semua ulama kontemporer pun ya, kalau ulama dulu kan gak ada foto, adanya gambar. Ya gambar, foto, semua bersepakat hukumnya mubah-mubah saja, halal-halal aja. Tinggal bagaimanakah manfaat dan mudaratnya. Berarti sekarang ya, apakah ini termasuk fitnah? Iyalah, ya semua kan yang namanya fitnah ini berarti peluang. Kalau lulus kita masuk surga, kalau gagal kita masuk neraka. Sekarang tinggal kita cari apakah ketika kita mengupload foto ini bisa memberikan kebaikan, manfaat atau tidak. Kita harus berdiskusi. Ya, jadi benar-benar berdiskusi. Kalau memang kita misalnya berkaitan dengan masalah upload foto keluarga, diskusi sama suami. Kalau upload ya foto dengan taklim, ya diskusi dengan teman-teman taklim. Karena saya pernah, anak saya marah banget yang laki-laki. Umi, kenapa sih nge-share foto yang itu? Emang kenapa? Itu kan aku lagi jelek banget. Aku nggak suka. Jadi ya Allah, kita kan kadang upload foto, yang penting kan muka kita aja kurus, kayak begitu kan. Ternyata kita, ya anak saya, dia tuh mas kayak begini, mukanya nggak enak banget. Ya, dia hapus. Kadang anak saya juga yang perempuan, Umi terlalu lebay kayak begini-gini. Nah, artinya, aduh, ternyata ketika kita ingin mengupload foto keluarga, benar-benar kita harus memikirkan, jangan sampai ada komplain ya dari orang-orang yang kita share itu. Ya, apalagi ketika taklim, kan begitu kan. Saya terus terang di masa-masa pandemi ini kan ada beberapa yang offline ya, tapi dengan segala syarat dan ketentuan yang berlaku, saya mau kalau offline. Itu saya bilang jangan pas yang buka masker, jangan di upload di medsos ya, yang buka masker kan kadang gitu, foto pakai masker, buka dong, ya udah cuma buat foto doang ya, tolong ya jangan di upload di medsos. Kenapa? Nanti kita kena delik loh. Saya cuma bilang gitu. Nanti kita kena delik loh kalau kita melanggar protokol kesehatan. Oh iya sepakat ya. Nah, jadi kalau foto-foto yang buka masker jangan di-upload ya. Nah, ini manfaat dan mudarat perlu kita sepakati ketika memang foto-foto itu berkaitan dengan orang lain. Tapi kalau foto tentang diri kita, nah kalau kita memang punya suami, kita perlu tanya kira-kira suami bagaimana ketika melihat istrinya mengupload ini, upload itu. Kalau kata suami no problem, oke aja, silahkan. Ini yang pertama. Terus yang kedua, agar apa yang kita upload itu bisa memberikan manfaat dan menghindari kita dari penyakit ain, yang saya pernah ceritakan itu, ayo apapun yang kita upload soal foto ya, soal dokumentasi kita lah pokoknya ya, ditambahkan dengan kalimat barakallah ya, juga doa biar terhindar dari penyakit ain, yaitu komentar kita masya Allah la quwata illa billah. Jadi biasanya tuh kalau mau digabung tuh ya masya Allah tabarakallah la haula wala quwata illa billah. Kok dengan kalimat ini menghindari jangan sampai kita gagal dari fitnah medsos. Na'udzubillah min dzalik, jadi sakit, jadi rugi, jadi hancur keluarga kita, bisnis kita hanya gara-gara kita lupa dengan adab bermedsos, lupa untuk melindungi diri agar tidak terkena penyakit ain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustazah. Pertanyaannya ada lagi, Ustazah, yang berhubungan dengan
seperti kayak saya nih jadi host kajian, bisa jadi fitnah nggak tuh kalau ditampilkan mukanya Ustazah? Fitnah itu kan ujian ya. Ya bisa jadi ujian yang menyenangkan, lulus, bisa jadi ujian yang tidak menyenangkan. Misalnya ya, ketika memang kalau kok di komunitas kita yang perempuan, jujur kalau host itu nggak buka kamera akan membuat rasa tidak nyaman kan gitu kan? Ya, karena ya hostnya mana gitu kan. Tapi ketika host buka kamera, host menyampaikan, kan bisa jadi kita melihat mimiknya, berasa seakan-akan ya rasa online, rasa offline padahal online. Nah, ini bisa memberikan melihat senyumnya. Senyum itu kan juga jadi sedekah, ya. Saat kita ngomong, ternyata teman kita yang buka kamera senyum, oh alhamdulillah berarti kita hari ini sudah bersedekah senyum. Ya, itu bisa memberikan fitnah dengan dapat pahala ataupun mendapatkan dosa, ya tergantung efeknya, berasanya memberikan manfaat atau memberikan mudarat. Jadi ujian itu tadi ya teman-teman, tergantung hasilnya dari ikhtiar dan kita mengelolanya. Wallahu a'lam bishawab. Kayak teman-teman juga ngaji buka kamera atau tidak buka kamera itu ujian. Kalau ustadznya mungkin ada yang pernah menghadiri satu taklim yang memang peraturan dari ustadznya harus buka kamera, harus open cam, ya harus open kamera. Nah, ketika kita tidak buka kamera dan membuat si ustadz itu merasa kok kayak nggak dihargai, kok kayaknya ya dia dicuekin aja, berarti ya kita gagal dalam fitnah ya ujian taklim tanpa buka kamera. Ya, tapi ketika kita buka kamera, ustadznya jadi tambah semangat, ustadznya melihat respon kita, ya juga merasa dihargai, berarti kita mendapatkan pahala. Ya, tapi kalau tidak ada kebijakan kayak saya, ya banyak tuh yang suka nanya, Bu harus buka kamera nggak? Nggak usah, saya bilang, saya mah tahu, ya karena saya juga pernah ngaji, saya pernah ikut acara webinar. Itu kalau buka kamera kayak Mbak Lipa begini kan sama saya, kita suruh duduk aja deh, ya kan? Ya mau bergerak dikit ya jaim lah ya, harus jaga posisi ya, otomatis kan bisa jadi perlu pengorbanan. Sehingga ketika teman-teman bersama di kelas saya emang nggak ngefek, saya nggak ngaruh mau buka kamera kayak nggak buka kamera kayak, yang penting apa ya, syiar ilmu ini bisa diterima kan begitu. Wallahu a'lam. Ada nggak Mbak Lipa, teman-teman yang pas hadir di taklim kita ada kesepakatan ustadznya harus buka kamera? Pernah dapat kayak gitu? Enggak Ustazah, bebas aja sih ngalir. Kalau yang nggak mau buka ya nggak apa-apa, yang mau buka ya silahkan. Apa Ustazah Nur Hamidah mau ada ketentuan? Enggak lah, saya mah. Ada yang mungkin sambil netein, ada yang sambil yang nyuapin suaminya kan gitu, nyantai aja. Karena saya pernah, akhirnya saya nggak sanggup karena webinarnya dari pagi sampai sore, saya udah daftar dan harus open cam, ya dengan ini akhirnya saya mundur deh, mendingan saya mohon izin, saya live deh, saya nggak sanggup. Ustazah, hadir. Tapi kalau misalnya itu tidak mengurangi nawa itu kita buat kajian kan, maksudnya kita nyambi misalnya kayak gitu, itu nggak apa-apa kan Ustazah? Kalau saya sih berkomitmen gitu, nawa iya, itu nggak apa-apa. Kan masalahnya orang-orang beda bicara masalah adab ya, thalabul ilmi. Adab itu kan berarti tergantung kesepakatan. Ya karena bicara masalah adab ya tergantung kesepakatan yang dibuat oleh guru dengan muridnya, dan nggak bisa adab itu dijadikan sama antara online sama offline. Beda lah kan gitu kan. Gitu sih Mbak Dini. Ya, terima kasih. Tenang. Iya, karena saya kalau saya di kampus, karena dosen saya kan udah sepuh-sepuh, nah itu wajib buka kamera. Saya mundur dikit nih gak kelihatan, dipanggil, Hamidah, iya Bu, jadi harus begini, udah kayak anak SD. Itu ya namanya juga dosennya udah pada tua-tua itu, jadi dia nggak bisa ngomong kalau
nggak kelihatan, apalagi kita cuma bersepuluh Mbak Liva di kelas. Jadi kalau ada yang pinter kan, namanya anak sekarang kan pinter, ya udah dia bukan pakai kamera gambar, dia pakai video kan gayanya. Kok kamu bergeraknya begitu-gitu doang? Dia ketahuan. Itu harus itu. Nah, sampai ibu nggak berasa dihormati ya kalau kamu nggak buka kamera, ya kan? Nah, ibu capek-capek ngomong kamu, itu berarti kan kita udah tidak beradab. Iya, baik. Pak iya tuh. Nyantai Mbak Dini kalau saya mah. Baik, Ustazah, pertanyaan closing dari saya, 2 pertanyaan ya Nah, Ustazah. loh. Sudah jam 5 ini. Iya. Pertanyaan pertama Ustazah, apakah poligami menjadi sebuah solusi menghadapi fitnah wanita di zaman seperti ini? Itu yang pertama Ustazah. Yang kedua, antara godaan wanita dan godaan setan, mana tuh yang lebih dahsyat? Mohon penjelasannya Ustazah. Iya. Poligami dia adalah sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan lupa Rasulullah pun menikah dengan monogami, juga sunnahnya Rasul. Ya, Rasulullah itu kan beristri 28 tahun. Poligami 10 tahun. Dan poligaminya Rasulullah SAW menyelesaikan semua masalah. Kenapa? Karena memang pertimbangan, manfaat, mudarat, menyatukan 2 keluarga, 3 keluarga, 4 keluarga, itulah yang menjadi barometer solusi atau tidak solusinya berpoligami. Nah sekarang ketika tadi ditanya sama Mbak Liva, apakah poligami menjadi solusi? Ya tergantung bagaimana memulai poligami ini akan membentuk ketahanan 2 keluarga, 3 keluarga, bukan 2 keluarga ya, 3 keluarga. Kalau poligami kan berarti punya 2 mertua kan. Apakah dengan poligami ini menyatukan 3 keluarga? Ya, kalau 3 istri berarti menyatukan 4 keluarga, atau justru malah memutuskan silaturahim di antara pasangan yang sebelumnya. Kalau ternyata, maaf, poligami yang ada justru malah membuat broken home anak-anak, membuat rumah tangga istri yang pertama menjadi hancur, hubungan dengan keluarga yang pertama menjadi hancur karena terbinanya dengan istri yang kedua, berarti ya poligami ini fitnah yang bisa mendatangkan mudarat, bukan fitnah yang bisa mendatangkan manfaat. Jadi tergantung pelakunya, karena semua harus dengan pertimbangan yang baik. Jadi saya tidak bisa pukul rata, karena ada kalanya poligami itu menyelesaikan satu masalah, tapi ada kalanya poligami ini malah menyebab masalah. Ya tergantung kematangan dan visi dan misi dalam berpoligami. Kemudian yang kedua, mana nih yang lebih kuat antara godaan wanita dengan godaan setan? Bedanya begini, kalau setan bisa diusir. Ya, ketika memang kita berlindung kepada Allah, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Kita dengan membaca ta'awuz, kita berwudu, setan bisa diusir. Tapi kalau wanitanya itu adalah suami istri, ya ketika suami lagi digoda, ya lagi kesel sama istrinya, ya Rabbi a'udzubika, kan emangnya gue setan, emang gue kenapa, kan begitu ya. Jadinya kalau dilihat dari manakah yang lebih dahsyat, dua-duanya ini selalu melekat. Cuman bedanya kalau setan bisa diusir, tapi kalau wanita dia seperti dahan kan, yang bengkok. Kalau keras dikit patah, kalau didiemin tetap bengkok. Jadi mungkin seninya berbeda dalam menghadapi. Kalau dahsyat kan dua-duanya dahsyat. Jangan, karena nanti ada juga setan menyerupai wanita, ya kan, ngeri dah tuh. Ada juga yang akhirnya wanita udah kayak setan loh gitu kan. Nah, jadi mungkin seninya aja yang berbeda. Kalau dahsyatnya semua dahsyat. Seninya aja yang berbeda, ya, karena kalau wanita ya justru ketika semakin didekati, semakin dirangkul, semakin dimengerti,
dia mah cepat luluhnya. Tapi kalau setan semakin didekati semakin nempel kan. Nah, ini. Jadi kayaknya mah ini jangan disamain Mbak Lipa. Dua-duanya dahsyat, cuman dua-duanya beda dalam seni yang menghadapinya. Baik Ustazah, jazakallahu khair. Baik, itu mungkin pertanyaan terakhir. Mungkin pada intinya gini ya Ustazah, wanita itu hanya ada dua pilihan ya. Yang pertama menjadi sebesar-besarnya fitnah, atau yang kedua menjadi sebaik-baiknya perhiasan. Yang dimana perhiasan itu kan, perhiasan dunia adalah wanita solehah. Mungkin itu kajian hari ini. Terima kasih share ilmunya hari ini Ustazah. Terima kasih juga kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir dan sudah bertanya di kajian siang ini. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Mbak Lifa, terima kasih. Terima kasih. Mbak